4, 3, 2, 1, clear to land. Halo Sobat Penerbangan, kembali lagi dengan Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, sekarang saya ditemani nih oleh dua orang yang keren-keren. Yang satu Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura, Pak Beni Suherman, dan satu lagi adalah Wakil Bupati Mimika Timika, Bapak Johannes Retop atau yang biasa dipanggil dengan John Retop. Nah, kalau teman-teman atau sobat-sobat penerbangan pengen tahu, jadi dua orang kece-kece di sebelah saya ini dua-duanya merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan loh. Oke, untuk kita kepoin mereka berdua lebih jauh lagi, mungkin dari Pak John Retop bisa nggak dikasih sekilas karirnya gitu, sehingga sobat-sobat penerbangan tahu tuh dari asal muasalnya Bapak dari lulus Taruna sampai dengan jadi Wakil Bupati. Monggo Pak, silakan. Baik. Gimana, harus ngomong duluan ya? Oke. Saya dulu punya cita-cita dari kecil menjadi seorang penerbang. Kenapa waktu itu punya cita-cita itu? Karena ada satu pesawat terbang yang kemudian jatuh di tempat saya waktu masa kecil, dan kemudian setiap hari saya berurusan dengan penerbang dan teknik pesawat terbang yang waktu itu saya sendiri tidak tahu apa kurang lebih mereka punya tugas dan tapi saya tertarik untuk mereka. Sesudah itu saya melanjutkan pendidikan penerbangan dan di Curug tahun 81 dan mengambil jurusan Regulator Teknik Radio waktu itu. Ya, saya tidak jauh berbeda dengan Pak Direktur ini. Direktur, saya senior kurang lebih 2 angkatan di atasnya. Pada waktu itu. Saya selesai di sana tahun 83. Jadi masuk 81. Saya masuk 81. Lulusnya tahun 83, Pak. Ya, lulus 83. Tamat dari Jayapura, SMA gabungan di sini, SMA Jayapura. Kemudian saya lanjut ke sana dan kemudian mengikuti pendidikan penerbangan di sana. Dan elektronika, waktu itu saya ambil jurusan elektronika, navigasi saat ini, navigasi ya. Dan kemudian langsung begitu selesai diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di Bandar Udara Kemayoran di Jakarta. Waktu itu. Setelah 1 tahun di sana, di dalam rangka persiapan pembukaan Bandar Udara Soekarno-Hatta, waktu itu peralihan dari Kemayoran ke Soekarno-Hatta. Dan sesudah itu saya sempat berpindah-pindah tempat sampai di Sumatera, dan kemudian kembali lagi di Pekanbaru, di Dabo Singkep, di Medan, dan kemudian saya kembali lagi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, Kementerian Perhubungan, dan kemudian bertugas di sana kurang lebih bertahun ya, dari tahun 85 sampai dengan 2002. Cukup lama di sana. Lama sekali, Pak. Lama sekali. Dari teknisi penerbangan, kemudian sempat menjadi inspektur untuk, kalau dulu kebetulan di Direktorat namanya dulu Direktorat Telekomunikasi, Navigasi dan Listrik. Pas elektrik ya, Pak ya? Belum. Belum pas elektrik ya. Kemudian dari situ dia berubah nama menjadi Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik. Dan saya lama tugas di Balai Elektronika sebagai teknisi penerbangan yang kemudian harus melaksanakan perbaikan semua fasilitas navigasi, komunikasi, dan elektronika bandar udara di seluruh Indonesia. Hampir kita keliling Indonesia sudah. Ya, di dalam perjalanan sebagai orang elektronika, kita kadang dikirim ke luar negeri, bersekolah di mana-mana untuk mendapatkan ahli teknologi. Dan pada tahun 2002, saya kembali ke Timika di tempat kelahiran saya. Waktu itu Kabupaten Mimika itu baru mau menjadi kabupaten yang baru. Kemudian oleh Bupati diminta kami semua yang waktu itu ada di luar daerah di mana-mana, kami kembali berkarya di Mimika. Saat itu saya dilema luar biasa. Saya mau kembali atau saya mau hidup enak di Jakarta. Saya sudah punya tempat, saya punya anak, saya punya rumah, saya mau tinggal di Jakarta. Kesempatan cukup banyak, bisa kemana-mana. Kenapa saya harus balik ya ke Timika? Waktu itu punya pemikiran seperti itu.
Nah, kebetulan oleh Pak Dirjen waktu itu, saya tidak dipindahkan, tapi status saya diperbantukan di bandar udara, di Timika, di pemerintah daerah Kabupaten Mimika, dan waktu itu langsung diangkat menjadi kepala bidang perhubungan udara. Oke. Kurang lebih beberapa tahun di sana di jabatan itu, kemudian bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kami mulai merancang bandar udara Moses Kilangin Timika yang tadinya adalah bandar udara khusus milik PT Freeport Indonesia, yang kemudian kita mau alihkan dia menjadi bandar udara umum, dan pada tahun 2016 menjadi satu unit tersendiri, yaitu unit penyelenggara bandar udara Moses Kilangin Timika. Tahun 2016 terjadi waktu itu. Saya pada saat itu saya sudah jadi kepala dinas perhubungan dan informatika Kabupaten Mimika. Dan di dalam perjalanan selama saya menjadi kepala dinas dan menjadi di dinas perhubungan, banyak kami membangun. Waktu itu Kabupaten Mimika sangat tertutup. Ini saya cerita agak panjang, tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Monggo Pak, silakan Pak. Biar sobat-sobat penerbangan juga tahu perjalanan karirnya gitu. Ada karir yang ada hal yang sangat menarik bagi saya dan tidak akan saya lupakan. Bahwa waktu itu Timika itu sangat tertutup. Oke. Tertutup baik dari penerbangan komersial maupun juga tertutup untuk pedalaman. Daerah kita sangat isolasi. Saya datang dan kemudian kami membangun beberapa bandar udara perintis. Waktu di sana memang ada beberapa bandar udara perintis, ada 2 atau 3 bandar udara perintis yang dibawa ke pengelolaan Kementerian Perhubungan, tetapi sama sekali tidak dirawat lagi karena sudah tidak ada penerbangan sama sekali. Dan saya datang dan kemudian kami mulai membangun bandar-bandar udara kecil, airstrip 18 kali 600, 18 kali sampai 800 meter, dan sampai saat ini yang tadinya bandar udara Moses Kilangin di Kabupaten Mimika dan hanya ada bandar udara, ada Adimuga mungkin kalau pernah dengar, ada bandar udara Kokonau pernah dengar, hanya 2 bandar udara. Sekarang kami sudah mempunyai 14 airstrip di Kabupaten Mimika. 14 bandara berarti 14 ya, Pak, bandara kecil, dan saat ini ada 2 sementara lagi dibangun di pegunungan. Sehingga dari Timika kita bisa mencapai ke semua distrik yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan darat, itu semua sudah dengan pesawat terbang. Terus bagaimana caranya pesawat terbang kita ini? Saya lagi datang melakukan negosiasi lagi dengan Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Bagaimana caranya supaya bandara yang kita sudah bangun ini kita bisa layani masyarakat secara reguler. Kebetulan disetujui oleh teman-teman di Jakarta, dan kemudian kami dapat anggaran subsidi penerbangan perintis, dan kami buka saya mulai dari awal tahun 2004. 2004 itu hanya dengan 4 rute, kemudian menjadi 6 rute, dan saat ini sudah 31 rute dari Timika. Dari Timika sebenarnya. Dari Timika. Berarti Timika tuh jadi kayak hub gitu ya? Jadi hub untuk Papua bagian selatan. Bagian selatan saat ini. Dan ada hal yang sangat merupakan hal yang jadi hal yang luar biasa bagi saya pribadi. Itu merubah seluruh mindset pembangunan Papua dan juga Indonesia, di mana dulu penerbangan pedalaman semuanya datang dari Jayapura dan Nabire. Sekarang semuanya pindah ke Timika saat ini. Dan sekarang semua kargo. Dan ada satu hal lagi, dulu kita terbang dari Timika dari Jayapura ke Ilaga, katakanlah demikian. Ini contoh, ini di Papua ya. Papua ini Ilaga ini di Kabupaten Puncak. Itu dia harus membawa barang makanan atau beras lah, katakanlah beras yang 20 kilo itu sempat 1.200.000 sampai di Ilaga. Sekarang dari Timika hanya terbang 25 menit, kita bisa beli beras di sana hanya dengan harga 250.000 saat ini. Ini perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang berikut menindaklanjuti pesannya Pak Jokowi, BBM satu harga. BBM satu harga. BBM satu harga. Karena tol laut udah jalan ya, berarti jembatan penerbangan harus waktu udah jalan. Waktu itu tol laut belum jalan. Oh, belum jalan. Kita mulai dengan harga BBM satu harga ini ke seluruh Papua, dan akhirnya
saya juga melakukan koordinasi luar biasa dan akhirnya Timika menjadi salah satu pusat untuk mendistribusikan BBM satu harga ini ke pedalaman di pegunungan. Ya. Kemudian apalagi yang kita buat bersama-sama dengan program nawacitanya Pak Presiden, Pak Jokowi, kita buat yang namanya tol laut. Tol laut, iya, oke, Kemudian sudah jalan. tol laut jalan, dan Timika salah satu pusatnya di Papua bagian selatan, Ya, yang kemudian akan mendistribusikan, melanjutkan penerbangan dengan kargo perintis. Ya. Kargo perintis itu full ditanggung oleh pemerintah. Jadi barang sampai di bandara tinggal diangkut dengan penerbangan ke pedalaman dengan Yang ke-14 bandara tadi. bukan 14 bandara lagi. Jadi kami diapit oleh 13 kabupaten. Oke, 13 Dan kabupaten. Mimika diapit oleh 13 kabupaten di sekitar kita, pedalaman, dan kami layani 13 kabupaten itu Oke. dari Timika. Nah, sekarang mindset itu yang kemudian berubah sehingga hampir pembangunan Papua saat ini cukup baik, turun. Bandara Moses Kilangin mulai diperhatikan, dan kami mulai membangun Bandar Udara Moses Kilangin, dan kita harapkan tahun ini menjadi bandar udara yang cukup representatif di Papua, bahkan di Indonesia Timur. Oke. Nanti kita buktikan ya. Oke. Nanti gambar-gambarnya ada. Kalau Ada nanti ya? mau lihat Nanti kita share. Oke. Ini salah satu pekerjaan yang luar biasa yang memang tidak mudah, tetapi butuh perjuangan, Ya, butuh perjuangan untuk koordinasi mencapai kegiatan tersebut. untuk bisa sampai. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa membangun Papua secara khusus di Mimika, itu kita pikir kita buat banyak hal yang terkait dengan transportasi udara ini. Jadi pemerintah daerah kemudian juga bekerja sama, kami langsung melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Kami sampai kami punya satu pesawat terbang, satu unit pesawat terbang dan satu unit helikopter untuk melayani penerbangan itu. Kita kerjasama juga dengan penerbangan yang lebih besar untuk melaksanakan jembatan udara. Ya, jembatan udara. Dari Timika ke Wamena, dan kemudian Wamena mendistribusikan ke 9 kabupaten di sekitar Wamena, Jaya. Itu kurang lebih perjalanan di bidang transportasi, di dalam pembangunan, sehingga membangun yang bagi semua orang merasa bahwa Bandar Udara Moses Kilangin itu bandar udara yang sangat tertutup, yang sangat eksklusif, sangat representatif karena milik PT Freeport, tapi sekarang sudah tidak. Timika sekarang UPBU sudah ya? Dan sekarang sudah jadi UPBU, Ya, dan saat ini Timika yang hanya dulu boleh dilayani oleh Garuda saja, sekarang sudah ada Garuda, ada multi airline, ya, boleh semua multi landing, airline sudah masuk, dan penerbangan aircraft movement di Bandar Udara Moses Kilangin saat ini nomor 3 tertinggi di Papua. Wih, kece Pak. Tertinggi di Papua. Dan satu lagi, tapi pada saat peak season dia tertinggi di Papua. Kalau saat low season dia nomor 3. Nomor 3. Jayapura, Wamena, dan Timika. Tapi kalau pada saat low season, pada saat peak season, maka Timika menjadi nomor 1 aircraft movement-nya pada saat bulan Juni dan bulan Desember. Itu data membuktikan itu. Dan kemudian bagaimana sampai saya harus jadi wakil bupati ya? Kurang. Iya. Saya harus berpindah. Gimana tuh bisa jadi wakil bupati dari tadi Kadishub pokoknya, dari tadi Kadishub, dari Taruna, penempatan Kadishub, jadi wakil bupati. Dari teknisi penerbangan dulu. Iya. Teknisi penerbangan pindah-pindah sampai Dabo Singkep, apalagi itu tadi sehingga banyak banget. Balik lagi ke Pasar Elektrik. Dabo Singkep, dari Pekanbaru, Dabo Singkep, Medan, kemudian Jakarta, dan kemudian sempat jadi teknisi penerbangan, bukan sempat ya, jadi teknisi penerbangan memang, jadi teknisi elektronika. Juga menjadi, wah teman-teman penerbangan kalian punya rating dan license, wah saya dulu nih salah satu penguji license ini waktu itu ya, untuk bidang elektronika, komunikasi, terutama aviation security, X-ray, walkthrough, itu saya dulu nih. Apa itu yang tanda tangan lisensinya ini? Dan license, ya. Dan tower set, Ya, sistem tower set itu memang dulu saya punya bagian waktu itu. Di dalam perjalanan ternyata sampai tahun 2015
saya diminta, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pegawai negeri, menjadi wakil bupati. Tapi kemudian saya diminta oleh bupati dan juga oleh masyarakat waktu itu untuk bagaimana caranya bisa jadi kepala daerah waktu itu. Oke. Kemudian saya didorong oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta untuk kalau bisa bergandengan tangan bersama-sama dengan bupati saat itu untuk maju di dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika. Dan sejak itu saya pikir sana pikir sini, karena sebagai pegawai negeri biasanya kami punya pikiran dalam dunia penerbangan, apalagi target kita belum tercapai, tetapi kita harus berpikir bahwa pangkat kita juga menjadi salah satu yang utama karena pegawai negeri kita. Benar, ya. Pangkat saya 4C waktu itu. Saya 1 tahun lagi 4D. Dan target saya paling tidak saya pensiun dengan 4E lah sebagai pegawai negeri. Itu udah mentok banget ya, Pak. Itu mentok banget. Itu target sebenarnya. Oh, itu target. Tapi ternyata di 4C saya harus mengundurkan diri menjadi pegawai negeri, minta pensiun dini, dan kemudian harus bertarung dalam politik, dan kebetulan atas kepercayaan masyarakat, atas kasih daripada Tuhan, kami dipercayakan untuk memimpin Kabupaten Mimika sebagai wakil bupati Kabupaten Mimika sampai saat ini. Jadi seperti itu sobat-sobat penerbangan, cerita dari Bapak John Retop ya. Jadi dari taruna itu jangan takut, jadi bisa berusaha, habis itu bisa berkarir di mana aja, mau di UPBU kah, atau di direktorat, atau di airlines dan lain sebagainya, sehingga sekarang menjadi wakil Bupati Mimika. Sekarang kita balik ke yang nggak kalah top juga nih, di sebelah kanannya Pak John Retop adalah Bapak Beni Suherman, yaitu Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura. Mas Beni, bisa diceritain nggak ke sobat-sobat penerbangan asal muasal karir lah dari taruna, abis lulus taruna, abis itu sampai jadi direktur nih, sama visi misinya pada saat jadi direktur terhadap Papua seperti apa? Monggo Pak Dir, silakan. Ya, sebenarnya hampir mirip ya dengan kakak John Retop. Jadi awalnya begitu lulus tahun 85 dengan program studi yang sama, kemudian penempatan langsung di PLP saat itu, Pendidikan dan Latihan Penerbangan Curug, untuk menjadi teknisi di alat peraga dan laboratorium. Jadi mulai awal saya sudah disuruh ngurusin simulatornya radar simulator, sampai kemudian peralatan tersebut sudah dianggap tua dan kemudian diganti, akhirnya pengadaan baru dan terus mengikuti perkembangan teknologi sampai akhirnya terakhir itu untuk di bidang teknisi itu saya ngurusin simulator pesawat komersial Boeing 737NG sama Airbus A320. Nah, di samping itu kemudian juga karirnya setelah lama bertugas sebagai staf, kemudian mulai menjadi kepala unit mengurus urusan taruna. Oke, siap. Nah, setelah itu bergeser menjadi kepala Kasubag tenaga pendidikan, masih di Curug juga, kemudian menjadi Kasubag kerjasama dari 85 sampai 2016. Kemudian pada saat kepala STPI waktu itu adalah Bu Yudisari. Nah, kemudian waktu bincang-bincang santai, dia tanya kepada saya, udah berapa lama Ben di sini? Sejak 85, Bu. Waduh, kata dia. Lama banget. Aduh, lu harus pindah. Tapi kata itu memang begitu, karena ada saking dekatnya. Iya Bu, tapi jangan jauh Bu. Enggak bisa, kamu harus pindah. Nah, kemudian di 2016 Juni, saya ingat sekali, itu pindah ke ATKP Medan. Nah, itu kemudian menjabat menjadi Kasubag akademik, administrasi akademik dan ketarunaan selama 3 tahun. Nah, kemudian karena sudah mengalami sekolah untuk PIM 3, nah kemudian dilakukan asesmen untuk menjadi pejabat administrasi. Kemudian begitu asesmen, untuk asesmennya lulus, kemudian ditunjuk menjadi kepala bagian administrasi akademik dan ketarunaan di Politeknik Penerbangan Jayapura yang baru berdiri. Oke. Jadi
seru. Jadi saya menyadari bahwa Indonesia ini luar biasa luas. Dari Medan sampai Jayapura ya. Melintasi Sama dong, Katulistiwa. Aduh, tapi memang ini Papua ini termasuk daerah yang saya impi-impikan untuk saya kunjungin. Oke. Karena selama di Curug itu paling bertugas ya Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, terus ke Sumatera, balik lagi. Nggak nyampe-nyampe ke sini. Kadang saya pengen sekali ya, masa orang Indonesia nggak bisa sampai ke Papua. Nah akhirnya tersampaikan juga nih di 2018. Juni 2019. Nah kemudian begitu di akhir 2019 direktur sebelumnya yaitu Pak El Sakri pensiun. Nah, kemudian saya ditunjuk menjadi PLT. Ya mungkin karena ya itu tadi ya karena sudah takdir dan kemudian atas izin Allah juga mungkin saya akhirnya ditunjuk menjadi direktur sampai sekarang. Nah karena dulu mengalami masa sulit waktu kita jadi siswa junior ya. Saya akhirnya seperti balas dendam, tapi balas dendamnya merubah ke arah yang lebih baik. Saya pengen pola pengasuhan di sini itu yang lebih humanis dan banyak soft skill yang harus diberikan pada taruna supaya mereka bisa siap diterima oleh industri sesuai dengan karakter yang dibutuhkan industri saat ini. Oke. Menanggapi tadi tuh Pak John Retop dari Pak Dir Poltek Bank Jayapura, punya program nggak nih? Di programnya Bapak mungkin ada berapa list gitu tentang pemberdayaan atau SDM UAP yang untuk disekolahkan atau di-upgrade skillnya supaya bisa bekerja di penerbangan kah? Seperti apa? Monggo silakan dikasih tahu ke sobat-sobat penerbangan. Saat ini kita fokus dalam dunia penerbangan. Oke, siap. Seperti apa yang saya sampaikan bahwa sejak saya berkarya masih di Dinas Perhubungan, kemudian kami sudah mengirim beberapa orang untuk menjadi sekolah penerbangan di Curug dan juga di Banyuwangi untuk sekolah pilot, dan sampai saat ini karena untuk mengelola pesawat kami yang ada di Timika. Itu untuk itu. Tapi itu hanya baru dalam bidang itu. Yang kami pikir bukan itu sebenarnya. Yang kami pikir bagaimana caranya supaya bandar udara kita, katakanlah airstrip kita yang ada di pedalaman yang jumlahnya sekian banyak itu bisa dikelola secara baik, secara profesional, sesuai dengan standar operasi kebandarudaraan. Ini yang kami pikirkan. Kemudian saya punya pemikiran bahwa harus anak-anak dari situ, orang-orang yang harus ditugaskan di situ, paling tidak mereka mempunyai basic pendidikan tentang kebandarudaraan, paling tidak. Pengetahuan tentang keudaraan, pengetahuan tentang kebandarudaraan, paling tidak sedikit tentang keselamatan penerbangan, tentang keamanan penerbangan. Ini kurang lebih, dan juga harus menguasai bagaimana melakukan operasional di kantor. Ini kami punya pemikiran bagaimana caranya. Nah, setiap bandar udara kami saat ini ada 3 orang yang kami tugaskan, dan saya berpikir bahwa udah lama memang saya berpikir bagaimana caranya nih anak-anak ini kita upgrade mereka supaya bisa mengoperasikan bandar udara ini dengan baik. Puji Tuhan saya melihat hari ini Politeknik Penerbangan Jayapura ini saya merupakan satu kesan tersendiri, walaupun sebenarnya sudah beberapa kali saya datang di sini, tetapi saya pikir harus kami lakukan kerjasama yang luar biasa baik dengan Pak Direktur ini, dengan secara keseluruhan dengan Balai Penerbangan ini, dengan Politeknik Penerbangan ini, untuk mengupgrade pegawai-pegawai kita. Paling tidak dulu, yang pertama itu pegawai kita dulu kerjasama di sini untuk mengetahui bidang yang tadi saya sampaikan, mengetahui semua untuk bisa bekerja dan mengoperasikan bandar udara secara standar operasi penerbangan. Ini yang paling penting. Kemudian saya rencana nanti, saya sudah bisik-bisik tadi, paling tidak
Mungkin nanti kami akan kirim beberapa orang datang ke sini, kemudian Pemda nanti dengan biaya kami akan atur supaya kerjasamanya anak-anak sesudah selesai kembali melaksanakan pekerjaan di sana. Yang kedua, bahwa anak-anak yang fresh graduate dari SMA, dari SMK dan lain-lain bisa paling tidak melanjutkan pendidikan di sini. Kita di Papua selalu berpikir penerbangan itu identik hanya dengan pilot. Benar sekali. Ya, padahal sebenarnya dunia penerbangan ini bukan hanya pilot. Iya. Banyak ada engineer, ada teknik seperti kami, Iya. teknik navigasi. Navigasi Ya, kita udara, bertiga semua sama iya, ya. benar. Kita alumni radio, Pak. radio semua. Kemudian ada teknik Lintas udara. untuk operasi, ya baik komunikasi maupun lintas udara. Masih banyak jurusan-jurusan yang kemudian pasti siap pakai. Ini khusus untuk bidang udara. Belum bidang-bidang yang lain seperti di sektor lain seperti transportasi darat, Iya. transportasi laut, ataupun di pemerintahan atau di pertanian atau di perikanan. Kami berharap sekali anak-anak kita bisa melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah apa namanya nih, sekolah Perguruan tinggi kedinasan. perguruan tinggi kedinasan ini. Anak-anak Papua berbekal dari fresh graduate ini mereka diarahkan untuk pendidikan yang bisa memberikan edukasi profesional, Benar. profesionalisme, siap kerja, pendidikan vokasi lah. Ya. Yang kemudian akan kembali lagi bekerja di Timika sesuai dengan di kabupaten kita dengan bidang-bidang. Ini khusus untuk Jadi biar Timika. balik bangun gitu, Pak ya. Bangun. Balik dan bangun Iya, kabupaten benar. ini, Benar melihat semua kabupaten ini dalam semua sektor, Ini kami harapkan seperti itu. Terus bagaimana caranya? Ya tentunya pasti pemerintah harus proaktif di dalam melaksanakan kerjasama ini. Kita jangan diam. Saya juga berharap nanti dari semua politeknik, terutama secara khusus pada hari ini dengan politeknik penerbangan, mari kita bergandengan tangan, kita buat semua sama-sama. Kalau ada pengetesan, infokan ke pemerintah daerah. Siapa tahu nanti kita akan lihat sama-sama, kita uji sama-sama, dan kemudian kita kirim mereka datang ke sekolah. Bila kalau tidak dengan biaya sendiri, pemerintah masa tidak bisa memberikan Iya. bantuan. Pemerintah harus mendukung ya untuk Mendukung mencerdaskan pemerintah kehidupan untuk bangsa. mencerdaskan Benar. Pemerintah kita. harus hadir. Hadir. Pemerintah harus hadir. Pemerintah ini kan tujuannya dua saja tugasnya kan, regulator dan fasilitator. Hal-hal Benar. begini pemerintah harus menjadi fasilitator. Harus turun langsung. Untuk bisa membuat kita supaya kembali ke kemampuan kita. Oke. Ini pemimpin yang hebat nih kalau Iya. kayak gini pemikirannya. Oh, gitu ya. Soalnya kece, makanya jadi wakil Iya. bupati. tapi dulu gaya di Taruna dulu. Gimana, Pak? Waktu di Curug dulu kan kita gaya pakai Taruna, pakai pakaian Oh, keren. iya. Wah, braso. Tapi begitu selesai gaji tidak sampai 20.000, sedih juga. Waktu itu. Sekarang udah ditulis. Sekarang ada tukin, Pak, jadi udah agak lumayan lah. Bisa bangun. Oke, balik lagi nih ke Pak Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura. Menjawab Pak John Retop tadi tuh, bisa nggak dikasih info ke sobat-sobat penerbangan? Tadi kan info serapannya ada nih. Jadi nanti di sekolah lain bakal terserap. Bisa dikasih info nggak? Jurusannya apa aja sih di Politeknik Penerbangan Jayapura? Sama syarat masuknya gimana, Pak Dir? Susah kah? Yeah. Soalnya teman-teman pengen tahu juga. Iya, ada Politeknik Penerbangan Jayapura adalah perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan. Artinya semua kebutuhan diklat yang ada di sini adalah memang dikhususkan untuk menjadi sentra kawasan timur Indonesia untuk pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan, Bapak. Jadi kebetulan Politeknik Penerbangan Jayapura baru memiliki 3 program studi. Yang pertama Diploma 3 Manajemen Lalu Lintas Udara, Diploma 3 Manajemen Bandar Udara, yang ketiga adalah Diploma 3 Teknik Listrik Bandara. Nah, itu untuk program pembentukan istilahnya. Untuk mereka disiapkan menjadi istilahnya adalah Personil ya? personil ya, Iya. personil yang akan bekerja di bidang penerbangan. Tapi di samping itu kami kan merupakan peralihan status, Kakak. Jadi dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan atau BP3 Jayapura yang sebelumnya dikhususkan untuk seluruh pegawai-pegawai yang ada yang sudah bekerja di bandara. Dulu masih itu lingkupnya. Sekarang karena kita sudah menjadi Politeknik Penerbangan Jayapura, maka kita
dihususkan untuk mendidik anak-anak yang mau bersekolah di bidang penerbangan. Khususnya untuk lulus nanti mereka mengantongi gelar Diploma 3. Oke. Bisa dikasih tahu jurusannya apa aja Pak Dir supaya teman-teman tahu tadi? Tadi manajemen lantas udara, terus manajemen bandar udara dan teknik listrik bandara. Sama kalau masuk sini susah nggak ya Pak Dir ya? Maksudnya apakah harus tingginya sekian kah? Kan kemarin dibilangin sama Kaprodi juga kita podcast sebelumnya 160 buat pria dan 155 buat taruninya. Ya. Kan itu apa lagi Pak Dir? Ya, jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi selain tadi tinggi, sudah pasti mereka harus ada batasan usia juga. Ada batasan usia ternyata. Jadi kalau masuk itu nggak boleh lulus nanti kalau bisa sudah 21. Jadi kalau misalkan lulus 20 itu nggak bisa diterima karena ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ujian license. Yeah. Ya, jadi mungkin di usia 21 tuh kalau udah lulus. Berarti di bawah itu berarti belum bisa. Dan kalau maksimumnya itu di 23. Nah, oke. Terus kalau untuk masuk ini ada berapa tahapan tes? Yang pertama, kalau untuk jalur reguler itu ada tes potensi akademik. Jadi untuk tesnya itu ada tes untuk matematik, fisika dan bahasa Inggris. Ya, terus kemudian setelah lulus tes potensi akademik ada tes kesehatan, tes psikotes dan wawancara. Gitu. Oke. Yang terakhir buat Pak John Retop sama Pak Dir Poltek Bank Jayapura. Pak John Retop bisa kasih kata-kata terakhir dalam artian apa sih harapan Bapak dari Politeknik Penerbangan Jayapura untuk bidang transportasi khususnya di wilayah Papua sama Papua Barat? Silakan Transportasi udara. Transportasi udara Pak. Okay. Harapannya apa dari kami Pak? Yang pertama saya berharap bahwa Poltek Bank Jayapura ini bisa menghasilkan profesional muda yang bisa bekerja dalam dunia penerbangan. Sekarang baru 3 jurusan, kita berharap kemudian bisa menjadi 4 jurusan dan selanjutnya bisa berkembang menjadi beberapa jurusan yang nanti saya berharap nanti dievaluasi saja bahwa kebutuhan mana yang terbanyak bisa dibuat di sini. Yang berikut saya juga berharap bahwa Politeknik Penerbangan ini terus mengembangkan pendidikan ini, kapabilitas, dedikasi, integritas, dan kemudian secara khusus kepada aparatur untuk bisa menaikkan dan memberikan apa dia punya nama ya, memberikan pendidikan, wawasan yang memang mampu untuk bisa melaksanakan pendidikan state di dalam sesuai dengan bidang masing-masing di pekerjaannya. Yang berikut Politeknik Penerbangan juga bisa selalu bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan secara khusus di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk terus melakukan evaluasi di semua pekerjaan atau semua di baik operator maupun di semua stakeholder penerbangan stakeholder penerbangan apa sih supaya mereka selalu mengevaluasi kalau memang belum ada kita buat apa yang memang dibutuhkan baik berupa seperti kita tahu kita kerja di dunia penerbangan kita harus punya rating, kita harus punya license dan rating ini mungkin terus kita buat sama-sama mulai seperti yang sekarang tadi saya lihat ada AFSEC, ada bangunan landasan, ada PK-PPK nanti kemudian tambah terus sampai semuanya kita buktikan itu saya berharap tapi yang saya mau pesankan kepada seluruh anak dunia penerbangan di seluruh Indonesia bahwa datang dan lihat Politeknik Penerbangan. Satu-satunya Politeknik Penerbangan di Indonesia yang luar biasa tempatnya. View-nya sangat menarik, asramanya dengan fasilitas yang bagus, tempatnya pemandangan yang indah, dan saya juga tertarik. Kalau andaikan saya masih muda, saya mau datang sekolah lagi di sini. Untung saya sudah tidak jadi ini betul, ini saya pesan bahwa jangan pikir Papua itu jauh. Papua itu tidak jauh. Papua itu dekat kok. Bisa kita terbang dari mana saja dan boleh sekolah di sini. Para orang tua juga lepaskan anak-anak mereka datang di Politeknik Penerbangan di Jayapura di Papua, di ujung timur Indonesia.
untuk datang dan melihat dan bersekolah di sini dan melihat dengan segala macam keindahan dan panorama Papua yang begitu indah. Saya kira itu. Oke, kece banget Pak John Retop. Oke. Dan yang terakhir dari Pak Dir, harapannya Pak Dir dengan adanya Politeknik Penerbangan Jayapura untuk Papua sama Papua Barat. Silakan Pak Dir. Iya, sudah pasti harapannya karena ini posisinya ada di Papua, ini bisa meningkatkan kompetensi ya untuk anak-anak di bidang di industri penerbangan. Ya. Oleh karena itu, maka kami terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas, dan juga layanannya. Karena kami juga ingin terus menjadi UPT Diklat di Kementerian Perhubungan yang unggul, Bapak. Jadi kita nggak mau kalah dengan UPT Diklat lain yang sudah ada seperti di Curug, Medan, Palembang, Makassar dan Surabaya. Jadi saya datang ke sini memang sebelum mengakhiri masa tugas sebagai PNS, saya pengen Politeknik Penerbangan Jayapura menjadi yang terbaik. Dan 2024 nggak hanya melayani dalam negeri, tapi juga internasional. Kami sudah mempersiapkan anak-anak ini untuk bisa merambah ke dunia internasional. Luar negeri ya? Luar negeri. Bahasa Inggris, bahasa Jepang kayak kami siapin. Tuh kan, apa yang saya bilang benar kan? Oke. Satu lagi boleh saya sampaikan? Boleh, silakan ditambah Pak. Tadi saya sampaikan kepada teman-teman di dunia penerbangan, tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman kita kepala daerah bahwa pergunakan kesempatan Politeknik Penerbangan ini untuk mendidik anak-anak kita di Papua ini, secara khusus di Papua, untuk melaksanakan operasi penerbangan, di mana kita tahu hampir mungkin 70 atau 60% bandar udara di Papua ini ada di pegunungan dengan mengoperasikan dengan bandara-bandara airstrip, tetapi harus menggunakan operasi standar yang baik. Jadi saya boleh pesan kepada teman-teman, tidak usah kirim jauh-jauh, kirim saja ke Politeknik Penerbangan. Dengan demikian maka dan berikan kerjasama dengan mereka. Kita tidak usah ragu, kita keluarkan biaya kita untuk mendidik anak-anak kita sekaligus menciptakan Papua dan daerah kita masing-masing menjadi tempat yang selamat, tempat yang aman, tempat yang nyaman dalam melakukan transportasi dan penerbangan di Papua. Terima kasih. Setuju ya? Kami siap membantu. Oke, terima kasih Pak Dir dan Pak John Retop. Jadi gitu sobat-sobat terbangan. Jadi program-program mereka sobat terbangan kita manggil ya Pak. Sobat penerbangan. Sobat terbangan. Jadi program-program kece mereka itu ditujukan memang buat memajukan Papua dan Papua Barat. Karena abis sekolah, abis itu kerja cuma ada di kita. Makanya kita berusaha sebaik mungkin serapannya juga terserap di dunia kerja. Mungkin itu aja obrolan kita siang ini. Sampai ketemu di obrolan kita selanjutnya. Sampai jumpa. 5, 4, 3, 2, 1, clear to land.